Shalom Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari ini Rabu 20 Mei kembali saya dan Ibu Gembala mengajak Ibu Bapak Saudaraku bersama menyembah Tuhan. Yesusku panggilmu, panggil kita bekerja baginya dan bagi sesama. Kuatkanlah setiap tangan yang lemah, teguhkanlah setiap lutut yang goyah, hiburkanlah setiap jiwa yang resah, tenangkanlah hati yang gelisah. Di sini sendiri menanti sentuhanmu, di sana menangis terseduh menunggu. Kita berdoa. Bapa, kami rindu menimba kekuatan dari-Mu melalui firman-Mu. Untuk itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Ibu Bapak Saudaraku, kita buka firman Tuhan bersama-sama dari kitab 2 Samuel pasal yang ketiga. 2 Samuel pasal yang ketiga. Pembacaan dimulai ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Yisrael. Anaknya yang kedua ialah Kileab dari Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maaka, anak perempuan Talmai raja Gesur. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefaka, anak Abital. Dan yang keenam ialah Yitream dari Egla, istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah bertanya tentang kemampuan atau ketidakmampuan kita. Tuhan hanya bertanya tentang kesediaan kita. Dan hari ini Tuhan bertanya tentang kesediaan kita untuk merawat berkat-Nya yang Tuhan berikan pada masa-masa sulit ini. Ibu Bapak Saudaraku, kalau berkat kita tidak rawat, justru akan menjadi malapetaka bagi kita. Oleh sebab itu, mari merawat berkat. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita bertemu dengan 6 anak laki-laki Daud yang Tuhan berikan pada saat Daud belum memindahkan pusat pemerintahannya dari Hebron ke Yerusalem. Anak laki-laki 6 ini, Ibu Bapak Saudaraku, adalah berkat Tuhan. Mengapa? Karena Salomo, Ibu Bapak Saudaraku, menuliskan di dalam Mazmurnya, di sana dikatakan Mazmur 127, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Anak lelaki adalah milik pusaka yang daripada Tuhan. Pageh harusnya mempunyai 6 anak laki-laki, tetapi berkat itu tidak dirawat, akhirnya menjadi malapetaka. Malapetaka pertama ditimbulkan oleh anak pertama yang namanya Amnon. Bisa jadi Ibu Bapak Saudaraku karena Daud terlalu sibuk memerintah sehingga lupa untuk bersekutu dengan anak-anaknya ini. Amnon memperkosa Tamar. Kita tahu Tamar adalah anak Daud dari istri yang lain. Tepatnya adik dari Absalom, yang ditulis di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Setelah mendengar ini, Daud tidak mendisiplinnya, dan ini menimbulkan dendam yang luar biasa di hati kakak Tamar yang bernama Absalom, sehingga Absalom harus membunuh Amnon ini, yang dicatat di dalam 2 Samuel pasal 13 ayat 23 sampai ayat 39. Setelah membunuh, Absalom melarikan diri ke Gesur untuk bersembunyi dari kemarahan Daud tentunya. 3 tahun setelah persembunyiannya, Absalom pulang dan diterima dengan baik oleh Daud. Rupanya Absalom ini, Ibu Bapak Saudaraku, anak lelaki Daud ini, menimbulkan malapetaka dengan
mengkudeta bapaknya. Sehingga bapaknya Daud ini harus melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya di masa tuannya. Dan ini dicatat di dalam 2 Samuel pasal 15 sampai pasal 18. Dan akhirnya Absalom harus terbunuh oleh panglima perang Daud yang bernama Yoab. Dan itu tentu menghancurkan hati Daud. Dan akhirnya ibu bapak saudaraku, anak bernama Adonia menciptakan malapetaka di hari tua Daud. Menunggu-nunggu Daud belum melantik raja. Akhirnya ia melantik dirinya sendiri. Dan ini ditulis di dalam 1 Raja pasal 1 ayat 5 sampai 10. Sehingga membuat Nabi Nathan mesti bergerak cepat dengan membawa Bathsheba menghadap Daud untuk minta Daud memenuhi janjinya dengan melantik Salomo menjadi raja. Sehingga raja dilantik dan Salomo menjadi raja. Dan akhirnya Adonia mesti takluk di bawah pemerintahan Salomo. Ditulis dalam 1 Raja pasal 1 ayat 41 sampai pas ayat yang ke-53. Berhenti sampai di situ? Tidak. Setelah Daud mati, ibu bapak saudaraku yang kekasih, Adonia meninggikan diri dengan ngelonjak, istilahnya minta Abisak menjadi istrinya, atas tentu seizin Salomo melalui Bathsheba. Dan itu di mata Salomo terlalu kurang ajar karena menghancurkan nama bapaknya. Akhirnya Adonia harus dibunuh. Ibu bapak saudaraku yang kekasih, bisa jadi Salomo menuliskan Mazmurnya itu berangkat dari pengalaman bapaknya yang diberkati Tuhan dengan anak laki-laki yang adalah milik pusaka yang dari Tuhan, tetapi tidak diarahkan dengan baik. Justru akhirnya berkat ini menjadi malapetaka. Oleh sebab itu ibu bapak saudaraku, mari hari ini kita semua tanpa terkecuali bersedia merawat berkat yang dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, berkat yang dari Tuhan apa yang kita terima pada masa-masa sulit ini? Yang pertama, ibu bapak saudaraku, tolong dengar baik-baik, THR, tunjangan hari raya. Itu berkat untuk ibu bapak, saya dan saudara. Yang saudara terima, tolong sekali lagi diatur seturut dengan rencana Tuhan. Potong 10%-nya, kembalikan kepada Tuhan. Lalu ingat baik-baik, pada tanggal 12 Mei, berita firman Tuhan adalah, berilah maka kamu akan diberi. Sisihkan sebagian, berikan untuk kita, bagi supaya jemaat anggota kita yang memerlukan boleh menikmati berkat Tuhan melalui THR saudara. Dengan jalan demikian, saudara sedang merawat berkat dan Tuhan akan melipat gandakan berkat itu. Lalu yang kedua, ibu bapak saudaraku, berkat yakni melalui ayat-ayat yang pendeta minta untuk ibu bapak saudaraku cari melalui berita firman Tuhan. Jangan salah, itu ayat yang Tuhan kehendaki untuk ibu bapak saudaraku hafal dan lakukan seumur hidup. Karena ayat itu akan membekali hidup ibu bapak saya dan saudara. Yang pertama adalah, sabarlah seorang akan yang lain. Lalu yang kedua, terimalah seorang akan yang lain. Dan yang terakhir kemarin adalah, tabahkanlah hatimu. Ibu bapak saudaraku, 3 ayat itu yang akan mengarahkan langkah kaki ibu bapak saya dan saudara untuk hidup dalam kasih Tuhan selama-lamanya. Oleh sebab itu ibu bapak saudaraku, hafalah, lalu rawatlah dalam ingatan ibu bapak saudaraku, lalu terapkan dalam hidup ibu bapak saudaraku selama-lamanya, supaya saya dan saudara lebih dari pahlawan yang menaklukkan sebuah kota, karena orang sabar melebihi seorang pahlawan. Lalu yang ketiga, ibu bapak saudaraku, nikmati waktu bersama dengan seluruh penghuni rumah kita pada saat-saat sulit ini. Bisa berdoa bersama, itu berkat yang luar biasa. Mungkin ketika nanti kita masuk kepada kehidupan normal, kita tidak bisa lakukan lagi. Lalu yang kedua, ibu bapak saudaraku, bermainlah bersama. Lalu yang terakhir yang saya mau tekankan ibu bapak saudaraku adalah nikmati persekutuan dengan masa bersama. Dan itu ibu bapak saudaraku, nanti setelah masak bersama menjadi kenangan yang tersendiri, makan bersama disertai syukur di hadapan Tuhan, dan itu tidak akan pernah dilupakan oleh bagian keluarga yang lain, karena itu berkat Tuhan yang tersendiri. Pertanyaannya adalah, mau masak apa? Terserah ibu bapak saudaraku.
Bagaimana dananya? Yang ada saja. Bisa masak karedok, bisa masak lain sebagainya. Yang penting bukan berapa nilainya, tetapi adalah nilai yang terkandung dalam persekutuan masak bersama, makan bersama itu. Dengan jalan demikian, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di atas segalanya. Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. Saudara dan saya merawat berkatnya. Tuhan percayakan berkat lebih besar, dan lebih besar lagi. Sehingga hidup saya dan saudara terus berbagi berkat. Karena nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di atas segalanya. Oh, mungkin ibu bapak saudaraku berkata, "Om, apa tidak lebih baik misalnya seperti kita tiru yang ada di YouTube itu. Seorang berbagi berkat nasi bungkus tetapi di dalamnya ada dana 1 juta." Kalau ibu bapak saudaraku bisa lakukan itu, lakukanlah bagi anak-anak Tuhan yang lain. Tetapi kalau tidak bisa lakukan, apa yang bisa kita lakukan itu saja. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di atas segalanya. Rawatlah berkat, supaya ibu bapak saudaraku terus menjadi berkat, karena Tuhan terus memberkati ibu bapak saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Bapa begitu baik atas kami. Karena kalau kami mendahulukan Allah kami, dan kami mengasihi Allah kami, bukan hanya Allah mendahulukan kami, Allah mengasihi kami, tetapi Allah yang sama mempercayakan untuk kami menikmati berkat dari hari lepas hari, sehingga melaluinya nama-Mu dipuji, dipermuliakan di atas segalanya. Berkati sahabat-sahabat kami yang siap memasuki hari ini dalam berkat dan pimpinan-Mu. Bangsa dan negara kami terus bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus beri hikmat akal budi, sehingga dimampukan untuk secepatnya menghentikan virus ini dan menemukan penangkalnya, sehingga kami kembali kepada kehidupan normal, sehingga melaluinya nama-Mu dipuji, dipermuliakan di atas segalanya. Tetapi firman-Mu hari ini kami meteraikan, kami bersedia merawat berkat yang Tuhan berikan kepada kami selama pandemi ini, sehingga melaluinya nama-Mu dipuji, dipermuliakan di atas segalanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati ibu bapak saya dan saudara.